satu data bersama terintegrasi dengan SIM kependudukan, kemudian juga DTKS, kemudian terkait dengan mungkin rencana bantuan-bantuan yang untuk warga miskin dan sebagainya. Bapak Ibu semua, kita menginjak di sesi tanya jawab, waktu sudah menunjukkan pukul 12:05, nanti kita batasi sampai jam 12:30. Jadi sesi tanya jawab ini kami buka untuk satu sesi saja karena memang sesuai dengan kebijakan dari pemerintah kabupaten bahwa karena ini masih pandemi, jadi kita meminimalisir pertemuan yang cukup lama. Bapak Ibu sekalian, monggo sesi tanya jawab kami buka untuk 3 penanya, baik bagi Bapak Ibu yang hadir di lantai 4 ini, juga buat Bapak Ibu yang bergabung di link Zoom ini. Monggo kami persilahkan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang hadir di lantai 4. Monggo, 1 Bapak Kepala Dinutkan Pak Parman, yang tengah, ya, 2. Belum ada yang sisi kiri. Nanti yang untuk ikut Zoom kami undang. Ini langsung yang hadir di lantai 4 terlebih dulu. Yang pertama dari Pak Parman. Monggo kami persilahkan. Dan pertanyaan mohon Pak Parman disampaikan ke Pak Bonik apa Pak Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi paparan 2 narasumber ini, pertama saya ucapkan terima kasih. Jadi memang ketika kita dihadapkan pada data kemiskinan, ini selalu keakuratannya kurang terjamin. Nah, harapan kami mudah-mudahan entah siapa nanti yang memperbaiki aplikasinya ini segera bisa diselesaikan dan OPD bisa akses. Karena selama ini sulit untuk kita mengakses per by name, per by address. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa metode atau cara pengentasan kemiskinan ini ada beberapa yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ada yang memang dasarnya memang dia sudah miskin, nggak punya skill dan nggak punya kekuatan, tenaga dan sebagainya. Itu yang skema bantuan-bantuan itu. Dan ada yang sebetulnya dia bisa bangkit karena butuh kepedulian kita semuanya, baik dari dana CSR maupun dari dana pemerintah atau dari dana pihak perbankan yang butuh fasilitasi dari kita. Nah, kemudian di Rembang ini sebetulnya modal dasar itu sudah ada. Kalau lihat kita potensinya ada luar biasa. Ya, tambang begitu banyak. Itu juga bisa dikerjakan oleh masyarakat, itu nanti buat keramik, buat apa dan sebagainya bisa. Terus bidang kami, kelautan perikanan. Sekarang ini yang menjanjikan budidaya adalah Faname. Faname itu sekarang bukan hanya di pesisir, bisa ditarik di Gunem itu bisa, di pegunungan bisa. Sekarang ada teknologinya. Dan menurut kami yang segera mendatangkan keuntungan adalah udang. Ya, udang. Karena keuntungannya bisa 100% dalam waktu yang singkat. 2 bulan bisa dipanen. Kalau kepengen gede ya 3 bulan atau gede lagi ya 100 hari atau 120 hari tergantung dari skill kita. Dan itu teknologinya sudah ada. Dengan harapan nantinya ini monggo dikolaborasikan. Kami tidak bicara ketika ada dana CSR dan lain sebagainya, kami terbatas dari sisi penganggaran di OPD kami. Jadi kami punya skill, punya pendampingan, dan itu sudah teruji, ya, dan kami buktikan. Kami silakan dijak ngomong ketika ada perusahaan yang mau CSR, di mana kami siap. Ya. Jadi itu kalau model semacam itu kalau bisa dilaksanakan, insya Allah
kami punya keyakinan tidak terlalu lama angka kemiskinan bisa kita angkat, kita tekan sampai angka yang mendekati kabupaten-kabupaten lain. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang berikutnya, monggo Bapak dari Kemenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kemenak, nama Agung Sorto. Ini dari paparan dua narasumber tadi yang pertama tentang penanggulangan kemiskinan, ya. Mas yang dari Kompak tadi, ya. Itu kalau kita amati di Rembang ini kan sebetulnya banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, yang itu nanti bisa untuk menanggulangi kemiskinan tadi, sehingga taraf hidup masyarakat Rembang nanti bisa lebih baik. Saya ambil contoh misalnya kita di Rembang, tadi Mas Hari Keman tadi membicarakan tentang UMKM dan lain sebagainya, ya. Mungkin dari pariwisata, kita punya yang namanya Taman Kartini. Mungkin ini bisa bertaraf nasional dan juga makam Kartini dan juga banyak makam-makam yang tempat religi, mungkin wali, Sunan Bonang dan sebagainya. Ini kalau kita garap, insya Allah nanti kan bisa menghidupkan perdagangan dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa kita contoh yang ada di tempat-tempat lain, mungkin tetangga kita yang ada di Pati atau mungkin timur di Tuban. Tuban itu tempat-tempat ziarah dibuat sedemikian bagusnya sehingga dari segi transportasi kalau mau ke sana juga hidup, dari segi perdagangan hidup dan lain sebagainya. Mungkin di Pati juga ya, yang Pati yang tidak punya wali saja bisa menghidupkan tempat ziarah, apalagi kita yang notabene punya pahlawan, punya wali dan lain sebagainya. Ini nanti ini mungkin sifatnya usulan atau apa nggih Mas nggih? Apakah nanti itu bisa dikembangkan yang secara lebih baik lagi dan ini sudah dikenal oleh banyak orang. Terus kemudian yang dari SIM Nangkis, ya, tentang data. Kalau kita bicara tentang data, itu hal yang menarik. Karena data ini tidak ada habis-habisnya. Dan biasanya kalau data ini cenderung non sewu. Hubungannya dengan kemiskinan ini rata-rata masyarakat kita itu kalau dapat semacam bantuan, ini setiap ada bantuan sering acap kali ada suatu kegaduhan. Dan ini yang titik permasalahannya di mana? Apakah kesalahan itu di data atau memang kesalahan itu di human error atau yang mana? Ini padahal kita sudah punya sistem data yang bagus. Kalau kita amati itu kan ketika ada bantuan entah itu BSD atau BLT atau apa, itu kadang-kadang kan di bawah itu terjadi gejolak. Mohon nanti bisa dijelaskan oleh Mas Yuda yang ada di SIM Nangkis, sehingga di bawah itu bisa tenang. Apalagi ini kemarin kan ramai-ramainya COVID itu, banyak bantuan-bantuan itu kadang-kadang kan kalau di bawah, ya kalau datanya kurang akurat, itu kan akan terjadi kegaduhan di bawah. Dan kadang-kadang itu saling menyalahkan juga dari bawah desa. Diajukan ini yang keluar ini ya, ini lah, makanya nanti sekarang kan sudah sistemnya sudah canggih gitu. Mestinya klik satu tombol itu bisa sinkron semuanya sehingga tidak terjadi salang surat. Demikian dari kami dari Kemenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua penanya dari Bapak Kepala Dinlutkan, Bapak Insinyur Suparman, MM. Kemudian dari Kemenak, ada dua pertanyaan terkait dengan data untuk akurasi data dan juga strategi yang harus dilaksanakan untuk terutama untuk masyarakat miskin absolut. Padahal sebenarnya kalau di sisi perikanan ada potensi udang Paname, hingga Pak Parman bisa memberikan masukan untuk berkolaborasi karena di Dinlutkan itu ada skill dan potensi sehingga bisa duduk bersama untuk menyusun strategi untuk peningkatan penurunan angka kemiskinan, utama masyarakat, warga masyarakat yang miskin. Kemudian yang dari Kemenak terkait dengan di Rembang itu ada potensi yang cukup banyak dikembangkan, beberapa sektor terutama pariwisata, sehingga mungkin bisa melakukan ATM di kabupaten tetangga untuk mengembangkannya. Dan yang kedua adalah terkait data banyaknya kasus masyarakat yang mendapatkan bantuan itu terkadang ada gejolak, kecemburuan atau mungkin datanya yang kurang valid. Dari sisi mana ini kendalanya sehingga terkadang di sisi tingkat bawah itu ada permasalahan. Ini mungkin bisa tanggapan yang pertama, mohon tanggapan dari Bapak Bonik dan nanti dilanjutkan yang terkait dengan Simnankesnya, nanti mohon Pak Yuda untuk menanggapinya dan nanti terkait keseluruhan nanti akan ditanggapi terakhir oleh Ibu Kepala Bapeda. Monggo Pak. Pak siapa? Pak Kasman. Pak Parman. Kepala Dinas. Kepala. Oh. Oke, terima kasih Pak Parman. Mungkin saya hanya memberikan informasi. Artinya tadi yang jenengan sampaikan terkait dengan industri udang ya, ikan kelautan di Rembang ini menurut jenengan cukup prospektif. Ini saya pikir memang potensi bagus Pak. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, berarti yang sekarang harus dilakukan selain penguatan terhadap para petambak udang atau petambak lainnya, yaitu memastikan produksi udang ini benar-benar stabil. Selain itu baru bisa nanti dengan model keperantaran pasar itu bisa dipertemukan dengan off-taker. Off-taker itu yang membeli produk-produk tadi. Ini kan yang terjadi di Pekalongan seperti itu dan juga yang terjadi di Pemalang. Pemalang ada produksi kopi. Kopinya namanya kopi Pulau Sari. Kalau di Rembang juga ada kopinya ya, kopi Pangkon, kopi kelet nih. Ya, kopi itu. Tapi akhirnya off-takernya itu yang ada nama off-taker kopi namanya NKK, Negeri Kebun Kopi, itu cukup besar. Mereka berani menginvestasi membuat demplot di sana. Jadi artinya setelah mereka mengerti potensi dan sebagainya, nah baru si off-taker ini mengambil keputusan bisnis. Tetap mereka pertimbangannya kan bisnis nih Pak. Bisnis, nah itu baru bisa berjalan. Begitu juga yang di Pekalongan terkait dengan teh, namanya teh Havila, off-takernya namanya Havila. Jadi dia langsung mengadakan MOU untuk mengambil teh Paninggaran yang ada di ketinggian MDPL berapa gitu, saya nggak paham. Nah itu untuk diproduksi. Nah ini mungkin bisa terjadi juga, saya pikir kalau udang pasti prospektif baik dari sisi mungkin dijual secara mentah, segar atau olahan dalam bentuk kerupuk seperti di Sidoarjo, mungkin banyak off-taker dari mana? Jawa Timur banyak. Tinggal nanti bagaimana menyiapkan tahapan-tahapannya itu. Ya nanti saya dan maksudnya dari Kompak bisa sih menyampaikan modul terkait dengan perantaran pasar ini gitu. Modulnya, bahan-bahannya, jadi mungkin bisa dipelajari bersama. Kalau memang butuh diskusi nanti bisa, kalau diskusi bisa terkait dengan ini. Jadi ini akan sangat berpotensi seperti itu. Itu juga bisa terjadi di produk-produk lain. Saya pikir pasti banyak di sini. Misalnya kalau garam pun juga sudah biasa
apakah harus dikembangkan menjadi jenis baru garamnya? Kalau di Brebes tuh ada namanya garam rebus ya. Nggih, pernah pirsa nggih garam rebus nggih. Jadi garamnya itu tidak tahu diolah lagi, direbus sehingga natriumnya rendah dan bisa dikonsumsi bagi yang memiliki hipertensi, gitu. Jadi ada namanya garam rebus. Ya saya nggak tahu mungkin sudah diolah di sini, tapi itu bisa dikembangkan juga seandainya ada varian produk terkait dengan apa namanya garam tadi. Nah mungkin kalau yang terkait dengan pendataan, ini mumpung ada dari Kemenak, itu Pak di Kabupaten Pekalongan bisa duduk bareng teman-teman OPD, Pemda, terutama Dapodik, data DTKS, data EMIS, sama data siap. Jadi itu ketemu anak yang tidak sekolah itu siapa by name address-nya jelas dari sisi apa namanya juga ketemu gitu sehingga bisa diintervensi oleh swasta dan sebagainya seperti itu. Dan mungkin ini bisa kita wujudkan nanti setelah ini ada Dinas Pendidikan juga, ada Bapeda juga, ada Dinsos juga, mungkin nanti ada apa namanya Disduk Capil. Nah kalau Disduk Capil itu perlu PKS. Memang waktu itu membutuhkan PKS dulu, perjanjian kerjasama untuk data-data itu bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dan ini pasti akan mempercepat proses APM-nya. Tadi angka APM-nya di Jawa, di Rembang juga masih dari datanya DID masih cukup rendah, mungkin itu bisa ditingkatkan untuk APM-nya. Apakah ini APM-nya di tingkat SD dan SMP? Maksud saya APM antara Kemenak sama Kemendikbud kan beda ya. Nah ini mungkin bisa diduduk bersamakan lah sehingga jadi satu data yang sama karena di kabupaten lain juga bisa itu seperti itu gitu loh. Dan nanti terkait dengan aplikasi kemiskinan memang Mas Yuda, cuma kalau boleh saya input maksudnya ke Mas Yuda juga kalau boleh ngiras-ngirus nanti aplikasinya pun kalau bisa sampai ke tahapan layer kriteria tadi. Tadi kan saya sampaikan misalnya Mas Yuda sudah menyusun semua basis data DTKS masuk semua. Nah ketika kita mau melayer kebutuhan dinas pendidikan adalah penanganan ATS. Berarti dicari anak tidak bersekolah. Itu memang kalau dalam satu data DTKS satu row. Ketemu totalnya. Tapi variabel lainnya nggak tahu. Kalau kita layer kan misalnya, oh ini tidak sekolah cuma kira-kira dia bapaknya atau ibunya ini bekerja atau tidak gitu loh. Atau dia punya adik berapa gitu loh. Nanti kalau itu ditumpukan datanya mengecil lagi. Kemudian dikecilin lagi misalnya sudah dapat KIS apa belum? Belum, tambah kecil lagi. Nah, mudah-mudahan kalau bisa sampai tahap itu nanti akan muncul target sasaran yang benar-benar apa namanya terarah gitu loh. Jadi nanti bisa di dalam RKA-nya apa teman-teman OPD baik melalui RKH Dinas Pendidikan atau maupun RK-nya Bansos, hibah Bansos sudah ketahuan bahwa si A ini memang situasinya dengan indikator yang banyak tadi. Jadi bukan serta-merta anak tidak sekolah tok gitu loh. Karena kan kalau memang nggak apa-apa sih, misalnya anak tidak sekolah tok ada 10.000, kalau ada duitnya ya nggak apa-apa, kasih semua kan boleh. Nah masalahnya kan duitnya tuh di mana kan gitu loh. Dan juga prioritas yang lain kan banyak. Ada prioritas kesehatan, prioritas administrasi pendudukan, dan yang lain-lain. Ada urusan wajib, urusan pilihan. Nah, justru layer ini digunakan untuk melebih prioritaskan mana yang harus dapat. Dan ketika sudah dapat, nanti dia masuk ke antrian keberapa. Nanti jadi sehingga di capaian tahun 2024 RPJMD, Bu Yuni udah tinggal klik lewat tab-nya tadi, tab-nya sama nggak Bu? Klik, udah ketahuan bahwa yang dikasih ATS itu udah sekian cakupannya. Udah nanti udah setelah itu ya monggo nanti bisa diolah sama Bu Nur atau sama Bu Yuni dan sebagainya seperti itu. Oke, itu aja sih Bu dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon Mas Yuda. Oke, baik.
terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan sepertinya sudah bisa Pak. Jadi mengkombinasikan beberapa data-data termasuk ya melayarkan ya istilahnya. Jadi kita kombinasi mencari data kemiskinan, misalkan tadi sekolah dengan indikator-indikator yang lainnya sudah bisa. Nanti bisa dimanfaatkan dengan di window filtering itu. Jadi selama ada datanya dalam DTKS bisa ditarik datanya. Jadi bisa dikombinasikan. Nah, misalkan tidak hanya berdasarkan wilayah, jumlah, terus kemudian profil-profil lain. Nah, misalkan tadi putus sekolah atau kemudian dia sekarang status pekerjaannya apa. Nah, macam-macam, semua bisa dikombinasikan. Nah, terkait dengan problem data yang masih saat ini banyak masalah gitu ya Pak. Ya itu memang terjadi sih Pak di mana-mana gitu ya. Selama ini kita temui gitu ya. Memang sejarah dulu memang waktu masih SIG-NG awal itu juga data dari entry pertama itu kan memang problemnya tidak terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi masih pakai aplikasinya kan offline dan online gabungannya. Nah, dulu waktu kalau di zaman memang pakai Simnangkis dan itu memang sejak awal langsung ada integrasinya sehingga satu datanya cocok lah, data warganya. Terus kemudian juga tapi saat ini sudah mulai bagus, artinya data-data yang sifatnya kurang valid itu sudah mulai berkurang jauh sekali. Nah, memang harapan kita ada sinkronisasi data pusat dan data daerah ya, tapi memang ya kayak NC ini kita juga pernah minta beberapa daerah kemarin itu sempat diskusi yang waktu Jawa Tengah katanya sudah terintegrasi, ternyata belum. Jadi cuman dia ngecek datanya. Nah memang masalah, tapi saya maklumi kelihatannya karena data kemiskinan itu kan jumlahnya besar. Servernya Kemensos kalau menangani seluruh Indonesia, satu provinsi Jogja, yang Jogja itu kecil dibandingkan Jawa Tengah, itu ukuran filenya ada 1 sekian giga Pak, saya lupa. Jadi besar karena data jiwanya aja sudah 4 juta sekian, yang data 40% bawahnya ini. Belum dengan indikatornya yang sekian banyak. Jadi memang saya maklumi kalau nanti seluruh daerah minta API bisa jebol di servernya sana sih. Ya sekarang memfasilitasinya dengan ya sudah nanti tinggal dari data yang SIG-NG, dari Excel, CSV ataupun bisa dimanfaatkan. Saya rasa masih nggak apa-apa. Jadi termasuk kemarin dulu pernah kita juga sharing dengan dinas sosial. Ada data geseh itu ya bisa saja terjadi Pak. Jadi kayak PBI gitu ya. Daerah tidak mengusulkan tapi ada di hasil dari yang rilisnya, dan yang diusulkan tidak. Ya, akhirnya kasus-kasus kemarin kan ada yang diusulkan tapi memang tidak masuk. Nah ini seperti itu. Nah harapan kita dengan ada Simnangkis itu memudahkan sih. Artinya di Simnangkis bisa dimanfaatkan sumber data tambahan. Jadi ada sumber data, kita bisa menandai. Ini masih sifatnya usulan. Jadi bisa dimasukkan ke dalam situ sehingga nantinya yang sifatnya usulan-usulan untuk dimasukkan ke dalam data ke SIG-NG atau DTKS nanti bisa dijembatani melalui situ untuk pendataan. Jadi kita problem data itu macam-macam Pak. Jadi memang selama ini kita nyadari data ya memang tidak terdata. Hampir kabupaten yang sering kita temui itu data intervensinya, program bantuannya itu nggak pernah terdata dengan baik Bu. Sendiri-sendiri. Di Excel sendiri-sendiri. Nah inilah yang jadi masalah, itu Excel rata-rata saya masih dicatat sendiri-sendiri. Karena belum tersistem. Nah padahal kan kita butuh informasi yang sama, itu sudah dibantu apa saja. Nah dan sebagainya, kita itu butuh informasinya karena ini data bersama. Satu data yang dipakai oleh semuanya. Nah ini kemudian, dan data ini sifatnya historical. Karena tidak pernah data, kita nggak ngerti perkembangan progresnya si A ini sudah dibantu-bantu, ini berubah nggak status miskinnya atau tetap di situ terus. Nah inilah kemudian harapan kita, yaitulah kemudian tools ini kita manfaatkan untuk seperti itu, memperbaiki masalah-masalah pendataan yang selama ini bermasalah, tidak terdata dengan bagus. Yang kedua tidak terintegrasi. Nah ini yang menjadi masyarakat seperti itu. Problem kita kan sama. Nah, dengan sekarang bisa nanti integrasi Dukcapil, integrasi dengan yang lainnya lebih enak lagi. Nah seperti itu. Ya mungkin itu sih tambahan Bapak terkait dengan kaitan dengan problem data yang ada di daerah yang sering kita temui seperti itu.
Nah, harapan kita memang ya kita sadar saat ini semua harus beralih ke digital, ke data. Dan satu hal lagi, repositori data atau istilahnya data warehouse, itulah yang paling penting. Simnangkis ini juga bagian dari data warehouse. Jadi data warehouse itu daerah itu punya data sendiri, punya data yang bisa diolah. Problem kita itu kalau nggak punya data sendiri juga repot. SIPD itu nanti juga repot kalau kemudian kita tidak bisa memanfaatkan data untuk integrasi macam-macam. Walaupun SIPD sudah rencanakan dari awal sampai akhir nih Bu. Tapi data perencanaan itu kan bisa dipakai untuk yang lainnya. Nah kalau kita harus double entry, problem double entry itu bisa menimbulkan kesalahan. Kalau bisa integrasi, nah itu akan jauh lebih bagus. Minimal disediakan ekspor impor itu aja sudah cukup membantu kemarin beberapa daerah. Karena kita juga mendampingi perencanaan daerah di beberapa kabupaten, kita kembangkan sistem perencanaan juga, kemarin juga kita susah karena tidak bisa mengambil data, mengimpor data. Padahal kita mengembangkan namanya e-procurement daerah, di mana data itu sudah terintegrasi dengan sirup LKPP. Jadi kalau di beberapa daerah itu tidak perlu ngentri di LKPP, tapi dari e-procurement otomatis nanti disinkron, ditarik datanya sudah masuk ke SPSE. Jadi sudah seperti itu. Jadi harapan kita dengan adanya nanti integrasi dan kemudian ya ini sudah menjadi sistem yang dikelola oleh pemerintah daerah, tentunya akan mengurangi masalah permasalahan data tadi. Jadi itu Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sudah jelas nih Bapak Parwan sama dari Kemenak. Terkait dengan yang Simnangkis, memang di Kabupaten Rembang itu sudah ada Simnangkis Bapak Ibu, tapi memang ada data-data yang kurang akurat sehingga kita mengajak PT Integra Mas Yuda dan kawan-kawan untuk bisa berkolaborasi dan membenahi Simnangkis Kabupaten Rembang ini. Sebelum nanti Bu Yuni memberikan tanggapan, ini kami beri kesempatan satu penanya dari Bapak Ibu yang ikut di Zoom. Ada dari Dinduk Capil, Satpol PP, Kecamatan Rembang, kemudian Kecamatan Sedan. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu, satu penanya. Dari monggo, ada? Oh, tidak ada. Oke, kami kira cukup untuk tanggapan terakhir dari Bu Yuni, kami persilahkan. Langsung menutup. Bapak Ibu, sebelum ini nanti ditutup Ibu Kepala Bapeda, kami selaku moderator mohon maaf apabila pada saat memandu acara ini ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kepada Pak Bonik juga Mas Yuda, terima kasih atas kerauhannya, kehadirannya, dan serta penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan kepada kami semua. Kami berharap tidak hanya kali ini kerjasama kami, untuk kedepannya bisa terus kita tingkatkan kerjasama ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Moderator, terima kasih Pak Mas Boni dan Pak Yuda dan Bapak Ibu semuanya. Perlu kita ambil tadi apa yang telah disampaikan oleh beliau berdua, dan akan kita tindak lanjuti ke depannya. Memang kinerja penurunan angka kemiskinan kita sangat lambat, tadi sudah disampaikan. Untuk meningkatkan ini harus disinkronkan dengan data yang akan dibuat oleh Pak Yuda yang besok pagi akan dilatih. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami akan membuat regulasi yang akan saya sampaikan kepada Pak Asisten 1, bagi siapapun yang akan mengajukan bantuan hibah dan bansos, nanti harus sesuai dengan data yang ada di sana. Baik itu eksekutif, legislatif, ataupun masyarakat yang mau mengajukan hibah bansos untuk warga miskin, itu harus sesuai dengan data. Kalau itu tidak sesuai dengan data, ya yang tim verifikasi harus menjawab bahwa itu tidak sesuai dengan data miskin. Kalau tidak ada regulasi itu nanti ya seperti ini sekarang ini. Sakarepe aku harus ngekei sopo. Ini Bu Siti membuat nota
dinas kepada Pak Bupati, nanti harus ada regulasi dalam menentukan hibah bansos. Ini harus mengarah kepada data Sinangkis yang akan disosialisasikan besok pagi. Ini seperti itu. Karena ini kita harus punya target RPJMD terbaru besok ini. Kita baru proses ke sana. Nah, kemudian data dukcapil yang disampaikan tadi, kita sudah ada PKS. Nanti kita membuat tim kecil untuk menyatukan data itu dulu. Kita sudah ada, Pak. Sedangkan off-taker yang disampaikan, Rembang ini sebetulnya sudah ada off-taker, tembakau kita sudah punya, porang kita sudah punya, udang mungkin Pak Parman juga sudah punya. Nah, kita yang terbaru Pak, kita ini akan ada pengelolaan sampah secara RDF, off-takernya semen. Nah, alhamdulillah kita nomor 1 nih. Nah, ini tahun 2021 ini akan DED langsung dibangun menyambung tahun 2022 yang akan mengelola sampah ini bahan bakar akan menjadi energinya menjadi bahan bakarnya pengganti batu bara. Itu ke depan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi indikator poin penting untuk penurunan kemiskinan karena pengelolaan sampah se-Kabupaten Rembang akan bisa masuk di RDF ini. Ya. Kemudian kami akan di RPJMD ke depan kita akan memfokuskan ke apa yang disampaikan evaluasi DID. Nah, karena memang kapasitas fiskal kita ini memang kecil sehingga kita mencari pendapatan-pendapatan yang cukup cepat. Nah, sebetulnya tadi sudah saya sampaikan bahwa di tahun 2020 kita dapat DID 92 miliar. Tetapi karena Covid sehingga kita tinggal 13 kayaknya enggak salah. Nah, Bapak Ibu siap-siap OPD yang menjadi leading sektornya leading sektor penilaian DID ini cukup di Dinas Kesehatan ini cukup banyak Pak, imunisasi, pelayanan persalinan di nakes, stunting. Kita ambil 3 itu, tadi nilainya C. Nah, pesan dari Mas Boni kalau nilai C mudah menaikkan. Habis ini kita memang perlu duduk bersama bagaimana bisa target imunisasi itu 100%. Katanya kan target imunisasi 100%. Ini kita kenapa 75? Kita cari nanti. Kenapa kita 75? Padahal targetnya 100%. Ya, di sini kan 75. Saya perlu mengundang Mas Bonik lagi membedah ini nih. Soalnya kemarin Pak Ali ya Pak ya, imunisasi kita sudah ini. Malah kita mau ngejar untuk pelayanan persalinan di nakes. Ayo kita kejar itu Bu Yuni gitu. Ya sudah itu. Makanya kita kenapa nilainya itu kita perlu bedah ini nilai kok bisa seperti ini di mana yang rendah. Nah kita tadi sudah dengan Dinas Pendidikan kita sekarang pengen support untuk IPM kita nilainya C. Nah, kemudian sakep kita punya celengan kita punya celengan inovasi ya IGA kemarin kita juga dapat. Nah Bapak Ibu semuanya. Indikator tadi yang disampaikan, paparannya ini nanti akan saya kirim ke SKPD. Nah, nanti biar dilihat ya di mana yang bisa untuk meningkatkan DID kita sehingga anggaran kita ini tidak menjadi di nomor 30 kita. Jauh kita 30 se-Jawa Tengah. Nah, sehingga merasa kurang untuk pembangunan di Kabupaten Rembang. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang perlu kita garis bawahi kerja berat kita di dalam rangka mensukseskan RPJMD tahun 2021-2025 nantinya akan langsung saya masukkan. Kalau memang itu bisa nanti akan saya kerjasamakan dengan Integra. RPJMD ini kita langsung integrasikan dengan Sinangkis. Walaupun bukan SIPD, tetapi RPJMD. Yang kita integrasikan RPJMD. Nanti kita integrasikan. Kalau RPJMD turunannya adalah RKPD. RKPD nanti lewatnya ke SIPD, tidak masalah. Tetapi RPJMD ini kita integrasikan. Kenapa?
Iya, makanya kita integrasikan di situ, nanti kita integrasikan ke sana gitu loh. Jadi bisa kan masuk ke sana. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya sebagai gambaran ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ke depan kita angka kemiskinan maupun DID kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.